Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berserah diri kita pada apa-apa yang telah beliau ajarkan. Hari ini kita bersyukur karena Allah masih beri kita nikmat berupa umur untuk menjalankan kewajiban kita dalam rangka memahamkan diri kita kepada petunjuk untuk bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Wabil khusus cita-cita kita kuliah di Fakultas Usuluddin. Tadi pagi teman kalian dari kelas A sudah selesai dan sekarang kita pindah ke kelas B dan Om Bagus minimal harus menyamakan posisi materi yang dibahas. Namun sebelumnya di kelas B saya minta satu orang yang bisa meng-on-kan mic-nya ya. Saya buka ini si Alpi. Alpi pakai wifi nggak di rumah? Buka mic-nya tolong. Buka sendiri mic-nya. Pakai wifi dan pakai ini nggak? Pakai laptop nggak? Nggak, di HP dan nggak pakai wifi. Nah, tapi jelas suara Om? Ya. Jelas ya? Oke, dua orang ya. Satunya Alfi, satu Anas. Anas ya. Om Bagus buka. Coba Anas bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Anas dan Alfi, Om Bagus minta tolong pembahasan terakhir kita sudah sampai di mana? Pertemuan kemarin saya nggak ikut, Om. Udah ikut. Kalau Anas? Soalnya nggak ada ya? Anas gimana? Anas ya? Sam suaranya. Oh, Anas hilang suaranya. Oke, sorry Anas, terpaksa saya ganti ya. Coba sama Muhammad Rais. Dengar suara Om nggak? Ada, Om. Ya, pembahasan terakhir masih ingat apa, Rais? Kemarin itu mengenai diri. Mengenai diri, maksudnya? Mengenal diri itu. Oke, mengenal diri. Tapi batas terakhir pembahasannya apa? Mungkin Arif tahu, Arif. Arif bisa bantu nggak? Terakhir apa kita bahas, Rif? Buka mic kamu. Maaf Om, saya kelas yang tadi pagi. Oh, kamu tadi pagi. Masuk lagi. Masuk lagi, nggak apa-apa. Om. Ya. Jadi nggak usah ikut boleh Om. Hah? Nggak usah ikut, nggak Nggak usah apa-apa. ikut, Yang penting boleh. sudah dengar. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tentang Iya, acting, soalnya Om. Acting, Om. kota sekarang Om. Om. Iya. Oke. Kalau gitu, Om Bagus lanjutkan saja sebagaimana Om Bagus pahami dari perkuliahan yang kemarin Om Bagus sampaikan dan Om Bagus lanjutkan ke kelas anak-anak A tadi. Ya. Kita memulai bahwa pada prinsipnya pada kehidupan ini kita kenapa disuruh belajar untuk public speaking. Ya. Yang pertama, di dalam mengambil yang namanya kekuatan kebenaran, kekuatan petunjuk, itu kita harus paham bahwa setiap berkomunikasi, kita ingat ada istilah yang disebut dengan, sebentar ya. Jadi ada istilah yang dimaksud dengan 3B, ya. Aduh, kok jadi ke sini, sebentar. Ada 3B, dan ada yang disebut dengan 3E. Dua-duanya ini harus kita kuasai di dalam ilmu komunikasi. Ya. Karena apa? Karena komunikasi yang disebut dengan 3B adalah bagaimana kita berkomunikasi standarnya harus baik, dan yang kedua harus benar, dan yang ketiga harus bagus. Karena kalau kita berbicara itu tidak baik akan dihujat. Baik kalau tidak benar akan dihujat. Ada juga baik benar tapi masih dihujat, ya karena tidak bagus.
Nah, bagus lanjutkan. Hubungannya apa dengan 3E? Sama aja. Ya, ini juga harus punya etika. Berkomunikasi harus punya etika, dan berkomunikasi harus punya etiket, dan yang terakhir komunikasi harus punya estetika. Jadi ternyata ini semua harus dipelajari. Nah, sekarang Om Bagus membuat ilustrasi ya. Untuk apa kalian berada dalam sebuah pulau, katakanlah seperti itu. Lalu di pulau ini kamu hebat sekali menciptakan handphone. Kamu hebat membuat roti. Kamu hebat membuat apalah, misalnya industri ban kendaraan ya, ban kendaraan. Kamu hebat. Tapi untuk apa ini semua kalau semua ini tidak bisa kamu delivery keluar karena kamu ditutup oleh lautan yang sangat luas dan pulau-pulau di sebelah ini tidak bisa menikmati karyamu. Kenapa? Karena kamu tidak punya jembatan atau tidak punya kapal untuk mengantarkan itu ke pulau-pulau ini. Nah, itu sama dengan untuk apa kita punya ilmu kalau kita tidak punya teknik delivery. Inilah yang disebut dengan ilmu komunikasi. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang genep sekali, ya, sempurna banget ilmu delivery-nya. Ya, Rasulullah itu mendelivery apa saja, semua bagus. Semua bagus. Kenapa? Karena dia memiliki unsur pemahaman terhadap ini dan ini. Dan Allah sendiri yang mengajarkan. Nah, kita ini sebagai pengikut Rasul tinggal belajar bagaimana kita mengikuti ini. Ya, mari kita lanjut. Kalau begitu Om, apa yang membuat manusia itu kacau ketika berkomunikasi? Di dalam komunikasi kita membutuhkan satu teknologi. Ya, teknologi ini kita sebut sebagai teknologi acting. Mudah-mudahan kemarin Om Bagus sudah singgung sedikit ya. Nah, acting ini dibutuhkan untuk apa? Acting ini dibutuhkan untuk memahamkan diri bagaimana sih kita itu melakukan. Jadi act itu adalah melakukan. Melakukan itulah amalan. Nah, sementara Rasulullah SAW sudah mengatakan, jangan kamu mengamalkan sesuatu yang apabila kamu tidak punya ilmunya. Karena kalau kau tidak punya ilmunya, kau melakukan sesuatu, maka tunggu kehancuranmu. Nah, bagaimana caranya orang itu bisa berkomunikasi yang baik kalau dia tidak pernah belajar bagaimana berkomunikasi yang benar? Tidak ada ilmunya. Akhirnya kita bingung kenapa sih ini saya setiap ceramah, setiap saya berbicara, setiap memberi motivasi, setiap saya mengajar, setiap saya presentasi ke orang-orang tidak ngerti-ngerti ya. Ya karena kita tidak tahu cara mengemudikan arah pembicaraan. Oleh karena itu, Om Bagus akan membuat penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana melakukan proses berbicara. Ya. Namun sebelumnya kan Om Bagus sudah mengajak kalian untuk memahamkan diri dulu tentang diri, karena yang mau berbicara ini adalah manusia, dan yang kita ajak berbicara itu juga manusia. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan kalau kita sama-sama tidak paham? Sebentar ya, Om Bagus matikan dulu ini WA Om masih menyala, jadi tangtung-tangtung dia. Oke, sudah mati. Oke, Om Bagus lanjutkan. Nah, ketika kita sama-sama paham bahwa berkomunikasi itu ada ilmunya, maka sangat parah kalau kita itu tidak paham bagaimana kita melakukan proses berkomunikasi. Namun sebelumnya Om Bagus akan membuat ilustrasi. Ya, ilustrasinya adalah kan, kalau kita ini adalah ember yang kotor, lalu kita ingin memindahkan air ya, memindahkan air yang bersih ke tempat yang baru, katakanlah ini baru. Nah, ini tempatnya ini bersih banget. Ya, bersih banget. Airnya ini air bersih banget.
Tetapi sayangnya ketika air bersih ini dimasukkan ke ember yang kotor dan dibawalah ini ke sini, maka apa yang terjadi, Alpi? Airnya kotor, Om. Airnya kotor. Tidak berhasil kita mengangkat air yang bersih. Jadi sekarang kita mulai paham untuk apa kita belajar Al-Quran, ya. Untuk apa kita belajar Al-Quran kalau diri kita sendiri yang mempelajari masih kotor dan rencananya kita akan menyampaikan ini ke sini. Makanya saya harus ingatkan, mempelajari ilmu penyampaian, itulah yang disebut dengan ilmu public speaking. Nah ini kalau tidak dipelajari, kamu sendiri yang mengotori nanti ini. Ya, sementara memindahkan air ke sini, kalau embernya kotor dan cara ngangkatnya juga salah, maka air yang bersih tadi bisa tumpah di jalan habis, belum nyampe ke sini sudah habis. Oke, kalau begitu Om, mari kita dekati pelan-pelan. Mari kita dekati pelan-pelan. Kalau begitu Om, untuk menyampaikan ilmu itu, apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah kita harus kenal dulu yang disebut dengan ilmu acting. Acting ini di Indonesia dipahamkan dua. Ini acting yang kita punya paham, ya KP kita tulislah KP, dan masyarakat paham. Yang masyarakat paham, ilmu acting itu adalah ilmu rekayasa. Ilmu yang berkenaan dengan kebohongan. Ilmu yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak benar, maka kalian sering menyindir kawan kalian sendiri dengan istilah, lu acting lo. Berarti kita masih menggunakan definisi acting yang MP, ya, masyarakat paham. Sementara kita yang kita paham tidak begitu. Yang kita paham mari kita lihat, ya. Mari. Jadi acting sebenarnya adalah suatu ilmu, ya, ilmu untuk menyampaikan, ya, suatu maksud. Jadi acting adalah ilmu untuk menyampaikan suatu maksud. Salah acting, salah maksud. Tidak punya ilmu acting, maka siap-siap kamu akan berada pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kamu akan berada pada miscommunication. Dan hasil daripada miscommunication akan membuahkan misunderstand. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita buka dulu tanya jawab, ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Anas mau tanya? Enggak. Kalau mau bertanya langsung on-kan sendiri mic-nya, ya. Ini juga saya heran teman-temanmu ada 25 yang terdaftar, tapi yang kelihatan di sini cuma berapa orang. Ya. Coba yang lainnya muncul lagi dulu. Buka kameranya. Ya, buka kameranya satu-satu. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Karena bedanya kita kuliah online nih, kalau kuliah online itu Om Bagus tidak berhenti ngomong kayak orang lagi siaran. Ya, jadi Om Bagus dalam beberapa menit harus minta izin untuk stop dulu, maka berikan pertanyaan, baru Om Bagus lanjut lagi. Kalau di kelas kan bisa nyantai. Kalau di sini begitu Om Bagus diam, ya kalian bingung nunggunya nih, kenapa Om Bagus ini, apa putus sinyal atau apa gitu, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yazid, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak ada, Om Bagus lanjut, ya. Om Bagus lanjut. Baik, sekarang kita akan lanjutkan, tapi ini saya save dulu. Ya, kita ganti gambarnya. Mari kita perhatikan. Berarti sekarang kita akan memasukkan pemahaman diri kita pada ilmu yang kita sebut sebagai acting. Ya.
Jadi acting adalah ilmu ya untuk menyampaikan suatu maksud. Saya ulangi lagi, salah acting akan mendatangkan miscommunication dan miscommunication akan melahirkan misunderstand. Nah, misalnya si Anas tiba-tiba ribut sama pacarnya, lalu pacarnya bilang, oh jadi kemarin kamu itu marah. Nggak punya Om. Kalau kok GR sekali, kan kita bilang kalau. Nah, misalnya pacarmu bilang, oh jadi kemarin tuh kamu marah. Kenapa pacarnya Anas ngomong seperti itu? Berarti Anas salah acting, pacarnya misunderstand. Karena gara-gara salah acting, dia miscommunication. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, Om, supaya kita ini hidup tidak miscommunication, ya, orang-orang tidak misunderstand. Sekarang mari kita lihat masyarakat umum memandang Islam. Sudah banyak yang misunderstand. Karena ada sebagian yang memandang Islam itu teroris. Ada juga memandang pemuka agama itu sotoy, jaim, sehingga sulit didekati, dan seterusnya. Ya. Padahal kalau kita belajar ilmu aktingnya Rasulullah SAW, aktingnya itu luar biasa. Karena beliau itu aktingnya sangat diterima oleh semua kalangan. Ibu-ibu seneng, anak-anak seneng, musuhnya pun seneng. Kan lucu kan? Musuhnya pun takjub sama Rasul itu. Karena aktingnya begitu bagus. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, Om, bagaimana caranya supaya saya bisa mendalami ilmu akting? Ya. Yang pertama, akting tidak bisa jalan kalau kita tidak melakukan langkah pertama, yaitu penghayatan. Penghayatan ini kita kejar untuk bisa paham. Mari kita lihat bagaimana ini semua harus ada di dalam ilmu komunikasi. Om Bagus pinjam dulu ya, bagaimana kehidupan itu ya bisa salah dikarenakan kita tidak punya dasar fikir. Nah, mari kita pinjam satu dasar fikir. Ya. Kita pinjam dasar fikir dari Al-Quran. Kita ambil dari surah Al-A'raf ayat 179. Ya. Supaya kita bisa tahu mengapa di dalam ilmu acting standar Rasul harus berangkat dari penghayatan. Karena kalau kita tidak melakukan penghayatan, kita tidak paham apa yang kita mau aktingkan. Ya, mari kita lihat. Silakan kalian ingat-ingat yang hafal Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Cuman Om Bagus minta terjemahannya. Ya. Terjemahannya kurang lebih Allah start dengan sesungguhnya atau sungguh, sungguh. Ya. Akan aku masukkan ya atau aku isi neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya ada di bawah. Allah sendiri jawab di ayat itu. Yang pertama, Allah katakan, ku beri dia hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatku, katanya. Perintah pertama. Yang kedua, Allah katakan, ku beri dia mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku.
Dan kuberi dia telinga, ya, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayatku. Lalu Allah katakan, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Coba. Nah, ilmu acting adalah ilmu eksekusi. Sebelum kita menyelesaikan ini, supaya ini bisa dihayati semua penjelasan ini, bagus buat ini. Supaya semua ini bisa terhayati, supaya kelakuan kita, aktivitas kita, kesopanan kita, cara kita berkomunikasi, cara kita hidup tidak salah. Dan kalau ini semua salah, kitalah orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam itu karena kita tidak menjalankan proses pemahaman ini. Oke, nanti kita akan jabarkan ini pelan-pelan, tapi kita lirik dulu penjelasan berikut ini. Ya, di bawah. Tunggu dulu, bagus, ambil napas. Baik, Om Bagus lanjutkan. Mari kita lihat mengapa kita harus paham. Ya, mengapa harus paham. Manusia itu diberi otak. Otak ini begitu kamu terjaga, dia langsung berjalan. Ya. Suka tidak suka, otakmu tuh berpikir. Tapi ingat ya, bahayanya berpikir adalah berjalannya proses loading di kepala untuk melingkari data. Dan kalau data ini tidak sempurna kalian punya pemahaman, maka berjalannya ini proses akan salah. Karena kalau kita belajar ilmu neurologi, berjalannya proses berputar ini, inilah yang disebut dengan korteks. Sementara kalau kita belajar ilmu neurologi, korteks ini berjalan, standarnya itu adalah pemahaman. Karena setiap kali korteks berjalan, itu selalu melahirkan yang disebut dengan sistem limbik. Dan sistem limbik ini terproduksi per sekian detik, ya, per sekian detik. Nah, bahayanya setiap persekian detik limbik ini dia mempengaruhi panca indera kalian, dia mempengaruhi mata, dia mempengaruhi telinga, dia mempengaruhi hati, mempengaruhi kulit, mempengaruhi tangan, mempengaruhi kaki, mempengaruhi lambung, dan lain-lain. Dan ketika kalian sudah kena sistem limbik per detiknya dan mempekerjakan panca indera, lalu kamu pasti akan membuat yang disebut dengan amalan. Sementara yang kita harus tanya, ada apa dengan amalan? Agama menjelaskan tidak ada sebuah amalan di muka bumi ini atau tidak ada sebuah perbuatan di muka bumi ini yang tidak ada ganjarannya. Oke? Kita buka mata, lihat cewek lewat, kita lirik, kita kedip, ada ganjaran. Kita memfitnah orang, ada ganjaran. Kita malas, ada ganjaran. Kita jorok, ada ganjaran. Kita rajin, ada ganjaran. Kita sedekah, ada ganjaran. Kita patuh sama orang tua, ada ganjaran. Kita lawan orang tua, ada ganjaran.
Tidak ada sebuah perbuatan di muka bumi ini yang tidak ada ganjarannya. Oke, kita lanjut. Jadi, apabila limbik ini sudah mempengaruhi panca indera per detik, dan panca indera ini bersatu menyimpulkan dan mengamalkan sebuah perbuatan, maka itu akan masuk lagi ke dalam data. Dia berputar terus lagi, melahirkan lagi sistem limbik per detik, masuk lagi, produksi lagi per detik, masuk lagi, dan akhirnya di sini dia menggumpal. Nah, sekarang sebelum Om Bagus jelaskan yang menggumpal ini, Om Bagus jelaskan dulu yang namanya sistem limbik. Ternyata sistem limbik inilah yang namanya hati. Jadi kalian sudah kenal yang namanya hati itu apa. Jadi hati itu adalah sistem limbik, hati itu adalah hasil fikir sementara. Dan mengapa dikatakan hati itu adalah terjemahan dari kolbu, dan kolbu itu berasal dari kata yang memiliki arti bolak-balik. Kolb. Kolb itu bolak-balik. Yang mana sih yang namanya bolak-balik? Inilah dia bolak-balik itu. Berputar dia, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik ke sini. Apa yang dia lingkari? Dia mencari data. Jadi kasihannya orang hidup itu yang kurang data. Disinilah terjawab mengapa Islam itu harus dimasuki secara kafah. Supaya datamu di sini itu tidak ada yang salah, dan akhirnya kelakuanmu selalu benar. Nah, hati yang menggumpal, ya dia masuk, dan menggumpal di sini, inilah yang namanya jiwa. Dan inilah nanti yang menghadap Allah. Kalau jiwamu bukan kolbun salim, jangan mimpi bertemu Allah. Karena Allah sudah katakan, tidak akan pernah seorang manusia bisa berhadapan, bertemu dengan Tuhannya, kecuali dia datang dengan kolbun salim. Ini sengaja Om Bagus jabarkan supaya kalian tidak menganggap ilmu public speaking itu adalah ilmu biasa-biasa. Itu ilmunya para nabi dan ilmunya para rasul. Banyak orang tidak menyadari. Untuk apa ilmu agamamu tinggi tapi omonganmu kasar? Untuk apa ilmu agamamu tinggi tapi mulutmu ini hanya menghina orang, merendahkan orang, mencaci maki orang, ya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya ilmu agama itu dipelajari supaya kelakuan kita benar. Tapi kenapa kita ini sudah belajar agama bertahun-tahun, kok tidak bisa memiliki akhlak yang baik? Oke, kita lanjut. Ya. Jadi karena sudah paham apa yang dimaksud dengan paham, maka tidak ada langkah di dalam menyampaikan sebuah maksud yang tidak belajar ilmu penghayatan. Jadi, setelah kita melakukan penghayatan, ya, sorry ini ada yang berisik soalnya. Bentar ya. Bentar, saya tutup dulu. Jadi kita lanjutkan. Kalau kita sudah menguasai ilmu penghayatan, dan kita sudah mulai memahamkan apa yang kita pengen sampaikan, karena acting itu adalah ilmu untuk menyampaikan sebuah maksud, maka apa-apa saja yang kita akan sampaikan, yang disebut dengan konten, atau isi, atau materi, itu semua harus kita pahami dulu. Misalnya, saya harus bersyukur
Lalu bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak paham apa itu syukur? Bagaimana wajah kita ini bisa Islam kalau kita tidak tahu apa itu Islam? Islam itu selamat. Maka ketika kita sudah mengaku menjadi umat Islam, tolong dong wajah kita ini wajahnya orang selamat. Tolong dong perbuatan kita ini perbuatan orang yang selamat. Tolong dong cara jalan kita ini jalannya orang selamat. Kalau Islam itu damai, Islam itu indah, maka tolong lihat wajah kita. Tolong lihat omongan kita. Tolong lihat cara kita menyapu. Tolong lihat cara kita mencuci baju. Apakah cara mencuci bajunya standar Islam? Lalu kita cium bau tubuh kita. Apakah bau tubuh kita ini standar Islam? Karena Islam itu suci. Islam itu bersih. Islam itu harum. Rasulullah sudah ajarkan kita menggunakan wangi-wangian. Tapi kenapa kita ini membiarkan tubuh kita ini bau ketek kemana-mana? Bau apek. Peci bertahun-tahun tidak dicuci. Pakai saja. Habis pakai gantung. Baunya itu kalau dicemplungkan di kolam itu, ikan itu semua mati. Sepatu itu blutek. Katanya belajar Al-Quran, bersihin sepatunya aja nggak bisa. Bagaimana kau bisa bersihkan hati? Bersihin giginya aja enggak. Bagaimana mau bersihkan hati? Nyetrika bajunya biar rapi aja enggak. Bagaimana hatinya bisa rapi? Merapikan jenggotnya aja enggak. Gimana mau bisa hatinya rapi? Ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena itu bisa mengontrol isi hati. Kenapa bisa begitu, Om? Makanya keluarlah sebuah instruksi fikir yang bunyinya, orang itu dilihat dari cara dia berbicara. Jadi orang ini dinilai dari cara dia berbicara. Makanya disinilah ketahuan mengapa ada orang nervous ketika disuruh berbicara. Karena takut ketahuan siapa dia. Bagaimana isi otaknya. Apa pola pikirnya. Makanya dia mundur tuh sampai nervous. Dipaksa bicara nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan siapa dirinya. Karena kapan seseorang itu berbicara, maka itulah sumber berita untuk memberitahu kepada kita siapa dia sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, setelah kita mendalami ilmu penghayatan, ya, barulah kita pindah ke elemen kedua di dalam ilmu acting, yaitu ekspresi. Nah, ekspresi itu ada 3 elemen. Tapi kita tidak bisa mengekspresikan sesuatu kalau kamu tidak start dari penghayatan. Contoh, kamu ingin dakwah, ingin berbicara dakwah, tapi kamu tidak pernah menghayati apa itu dakwah, maka ekspresi dakwahmu pasti ngawur. Kamu pengen berceramah tentang Isra Mi'raj, tapi kamu belum pernah melakukan penghayatan tentang Isra Mi'raj. Apa yang kau bisa bahas? Apa yang bisa kau ekspresikan? Kalau kita sendiri belum mampu menerapkan Islam dalam kehidupan kita, apa yang kita mau ekspresikan ketika kita disuruh berdakwah? Kalau kita ini sendiri belum bisa menjadi suami yang benar, menghayati peran menjadi suami benar, bagaimana kita bisa berdakwah, menyampaikan kepada orang bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi suami standar Rasulullah SAW. Kalau kita ini belum bisa menjadi istri yang terbaik, bagaimana mungkin kita bisa berceramah untuk menyampaikan keindahan berumah tangga. Apalagi jomblo-jomblo disuruh berceramah.
Nggak bisa. Jomblo itu nggak bakalan nyampe ilmunya. Gitu. Jadi, jomblo itu kenapa tidak bisa sempurna? Karena dia belum nikah. Orang nikah itulah yang sempurna. Oke, Om Bagus mau bertanya dulu. Ini sudah sudah Isya, sudah azan. Maka Om Bagus mohon maaf, perkuliahan kita tidak bisa panjang, makanya sebenarnya kalau kita pindahkan ba'da maghrib itu pendek sekali jaraknya. Tapi tidak usah khawatir, kuliahnya anak A akan saya share juga di grup kalian. Dan kuliah kalian akan saya share ke mereka, jadi sama. Ya, sama, tidak usah khawatir. Jadi kalau iseng besok pagi dibuka aja, dan itu connect dengan YouTube. Ya. Oke, sebelum Om Bagus tutup, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ini saya save dulu nih. Silakan. Anas mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya langsung buka saja mic-nya. Langsung bersuara, misalnya, Om, saya Ridwan, saya mau bertanya. Jadi kalau saya dengar kata Ridwan, saya bilang, ya silakan Ridwan. Karena takutnya kalau numpuk. Kalau tidak ada, Om Bagus cukupkan perkuliahan hari ini, tapi nanti mungkin pertengahan mingguan ini Om Bagus akan ngundang lagi, tapi bisanya di pagi hari. Mohon info saja, pagi hari apa kalian tidak ada kuliah online. Supaya Om Bagus bisa menyesuaikan. Ya. Demikian, nanti Om Bagus akan kirim rekamannya, dan rekaman anak kelas A, karena kelas A itu cukup panjang tadi kuliahnya. Silakan kalian nonton juga, ya, disamakan. Baik, kita syukuri kepada Allah, nikmat perkuliahan hari ini walaupun sejenak, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup perkuliahan. Ya, kita tutup perkuliahan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.